Halo teman-teman Dinarji, saya Daniel Wibowo kembali bersama dengan Anda dalam Power Tips. Kita masih berbicara tentang persiapan untuk memasuki dunia kerja. Episode-episode sebelumnya sudah dijelaskan dengan lengkap tentang mempersiapkan CV, interview, ya, bagaimana Anda harus melakukan riset. Nah, kadang-kadang ada beberapa hal yang terlewat nih, yang kalau tidak diperhatikan akan merusak semua persiapan Anda, ya. Apa sajakah? Kita masih bersama dengan Gorati Devi, konsultan Dinarji Indonesia. Hai, Bu Devi. Hai Daniel, ya selalu senang nih melihat kamu nih. Kamu tuh orang Hah? yang selalu semangat ya, memulai Hmm, segala sesuatu. Jadi saya ikut semangat. ikut semangat kita pagi ini ya. Oke ya, ini pagi. Ya, jadi kali ini kita ini mau memberikan apa ya, suatu masukan sih ya bagi Mhm. teman-teman. Hal-hal lain lagi yang perlu diperhatiin. Kayaknya ini Nah, mungkin kalau dipikir-pikir kayak masa sih kayak sepele banget gitu ya. mhm. Nah, tapi seperti Daniel katakan tadi, hal-hal ini kalau nggak diperhatikan bisa membuat segala yang sudah dipersiapkan itu menjadi sia-sia. Sayang Nah, kan, udah itu susah-susah gitu dia. ya dipersiapkan, tapi ternyata akhirnya menjadi terganggu karena hal-hal Mhm, yang tadinya kita pikir kok sepele gitu ya. mhm. Saya mulai dulu aja ya, saya mulai Oke. aja langsung. Oke, ya. Nah, jadi pertama, luangkanlah waktu yang cukup Mhm. untuk mempersiapkan diri beberapa saat sebelum interview, ya. Jadi misalnya katakanlah interview itu jam 10, oke kalau bisa jam 9 kita sudah sampai ya di tempat kalau misalnya ini offline. Oke. Karena apa? Mungkin ada prokes yang harus diikuti, harus ada giliran lift nih, mungkin kemarin sempat Oh iya, disebutkan ya. betul. Nah, lalu karena ini masa pandemi bisa jadi pada saat interview itu, ini kan hadap-hadapan tetap aja harus pakai masker kah, atau pakai face shield kah. Mhm, mhm. Nah, jadi Anda masih punya cukup waktu nih teman-teman itu ke toilet gitu ya, coba dipasang face shield-nya dibetulkan, rambutnya dilihat ya, maskernya dipasang yang benar. Jadi jangan nanti pas dipanggil baru sambil jalan menuju ruangan dipasang lah itu si masker face shield dan sebagainya. Mhm. Siapa tahu mencong ya kan, Iya, atau rambutnya mencuat ke sana karena tadi mhm, buru-buru ya. mhm. Jadi kita ada waktu untuk ke toilet untuk memperhatikan penampilan kita Ya. atau perangkat tersebut dengan seksama. Mhm. Nah, lalu pada saat masuk ruangan kita perhatikan karena ini masa pandemi bisa jadi pihak yang di sana itu tidak mau bersalaman ya. Jadi kita Oke. perhatikan, kita tunggu gelagatnya di sana. Kalau memang tidak mau bersalaman kita pakai caranya begini saja, yang penting eye Mmm, contact itu harus firm ya. oke. Eye contact itu harus firm. Makanya itu kemarin sekali lagi body language itu harus bagus ya, harus yakin gitu. Nah, itu kalau misalnya kita offline. Nah, kalau Offline. kita online sama juga. Jadi jangan nanti begitu jam 10 ya, jam 10 kurang 5 baru tuh dinyalain ya, tapi kita tuh perlu waktu untuk ngecek ya, kuota kita udah bagus belum, koneksi kita udah bagus belum, letak Mhm. laptop kita udah bagus belum, ini udah kameranya tuh udah selevel sama, mata kita belum ya. Nah itu, jadi kayak kita nggak bisa 5 menit sebelum tuh baru di-on ya, ceklik itu nggak bisa. Kita perlu waktu. Nah, lebih dari itu kita perlu menyiapkan ruangan itu yang nggak terintervensi ya, entah dari suara atau apa. Kalau bisa Oke. jangan share deh, jangan share ada orang lain di tempat yang sama, kita akan menggunakan ruang itu untuk interview ya, jadi kita Mhm, sendirian. mhm. Lalu lihatlah pencahayaan ya. Pencahayaan. Pencahayaan itu kan kita memang perlu terang, tapi kalau bisa lampunya tuh jangan persis nih di ubun-ubun nih ya, karena nanti dia akan membentuk bayangan-bayangan itu kayak matanya yang lebam atau apa tuh Oh, kelihatan tuh. Jadi ada bayangan-bayangan hitam, jadi muka kita kayak ada terlalu gimana gitu ya, oke. ada deep deep, shadow gitu. Mhm. Nah, lalu kan kita pengen dong tampil di kamera kinclong ya, begitu, "Hai Betul. Pak, selamat pagi Pak," atau Bu, itu tuh kinclong. Nah, kita cek lighting yang jatuh ke wajah kita. Caranya gimana? Teman-teman nih ambil handphone ya, Mhm, nyalain kameranya, mhm. lalu keliling-keliling lah ya, madep-madep di mana sih di ruangan itu yang di mana ada spot yang lighting-nya tuh sangat bagus jatuh di wajahnya teman-teman. Nah, pilihlah spot tersebut, pasanglah si laptop itu di situ, ambillah posisi itu, Mmm. ya. Setting-lah si laptop itu di situ. Nah, tapi tentu ada dong terusannya. Kalau udah di situ dipilih, gimana nih belakangnya? Ya, Belakangnya kamar ingat mandi. kita harus lihat ya di belakang ada apa. Jangan tiba-tiba jemuran ya, bekas mandi ada di situ, pakaian semalam, atau misalnya poster Anda jadi rocker dulu ya, wah gitu masih lagi zamannya masih bandel gitu. Jadi belakang itu harus clean ya, atau teman-teman misalnya Oh, mau pakai background lah dari apa ya, snap camera atau dari Zoom ya, atau dari ya, mana ya, ya.
background, tapi ya dipilih ada background yang profesional juga ya. Lalu jangan yang kayak terlalu ribut ya sehingga fokus tuh jadi bingung. Ini sebenarnya fokusnya mau ke Anda atau ke background ya. Jadi background juga yang kalem ya. Begitu sih kayaknya ya. Nah, lalu kalau namanya kita pakai gadget ya, kita harus kan siapkan 2. Kalau satunya ada apa-apa, yang satunya harus siap. Jadi kalau misalnya kita punya nih laptop sudah dipasang, kita juga siapkan si handphone itu juga punya standar ya. Ada apa tuh namanya? Ada standarnya. Anci-ancinya lah. Apa sih bahasanya? Kok saya juga lupa. Jadi ada holdernya ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba laptopnya kenapa, teman-teman ini harus pindah ke handphone itu sudah punya folder. Jadi jangan nanti dipegang secara manual begini ya, bisa gerak-gerak gitu, kayaknya kurang siap. Jadi itu. Lalu ingat, semua gadget sudah harus fully charge ya. Nah, jadi jangan nanti kalau di tengah-tengah tiba-tiba ngedrop. Tapi kalaupun sampai demikian, bisa jadi loh, tahu-tahu entah kenapa ngedrop. Jadi kita charger harus siap. Kalau charger harus siap, berarti colokan-colokan itu harus siap. Udah tahu nih, pilih port di sini, itu colokannya di sana. Cukup nggak charger saya ke sana? Perlu nggak perpanjangan kabel? Jadi jangan lagi tengah-tengah. Sebentar Mas, Pak, ini, waduh, saya ternyata lowbat. Sebentar Pak ya. Wah, chargernya nggak ada. Udah chargernya ada. Colokannya nggak ada. Wah, itu udah. Nenet, itu kalau kayak kemarin X Factor udah tep. Udah tetot gitu ya. Jadi itu ya, jadi kayaknya itu seharus sepele yang sebenarnya nggak sepele ya, suatu kesiapan yang memang kita juga di situ menilai bahwa Anda ini benar-benar bersikap serius atau orang yang antisipatif, itu sebenarnya udah bisa dinilai itu dari situ loh, teman-teman ya. Jadi memang hal-hal seperti ini, jadi jangan nanti sudah kejadian, iya aduh soalnya saya nggak pikir bahwa ini bakal ngedrop, oh saya nggak pikir bahwa bakal ngantri, itu berarti Anda orangnya antisipatif atau nggak proaktif ya. Betul. Sudah bisa menjadi penilaian. Nah, sekarang bagi wanita ya, ada tips khusus. Kalau ladies ini ya, para yang ladies or ladies ini mungkin saja itu biasanya itu nggak bermake up nih, tapi untuk ajang ini pengen bermake up. Nah, jangan buka tutorial pagi itu dan mulai belajar pagi itu. No ya, big no ya. Belajarlah make up tutorial, mungkin salah-salah ulang-ulang itu beberapa hari sebelumnya. Jadi jangan nanti udah hari jamnya udah, waduh ini katanya 1 jam sebelum ini udah harus nyalain laptop apa itu alisnya masih yang satu segede apa gitu, yang satunya masih ya jadi lintah lawan cacing. Atau gimana gitu. Jadi take your time ya, take your time. Bisa jadi ini adalah suatu pekerjaan yang teman-teman idamkan, ini cuma satu hit yang atau kesempatan yang mungkin satu-satunya Anda bisa mempesona ya orang di sebelah sana, atau membuat menjadi klik, atau membuat chemistry ini menjadi berjalan. Jadi benar-benar diluangkanlah waktu untuk segala macam ini ya. Itu kali. Nah, lalu kemarin Daniel sebenarnya pernah nanya nih, selintas bajunya gimana katanya. Nah, ini baju ya. Nah, baju ini harus sebenarnya one tone up. Nah, meskipun banyak sih orang-orang yang bilang sekarang kan kerjanya kan WFH nih kebanyakan, palingan juga interview itu palingan juga dia jangan-jangan juga di rumah tuh dan sebagainya, mereka tuh lagi di rumah jadi mereka santai. Betul ya, terserah mereka kalau mau santai, mereka kan yang interview menilai Anda ya. Betul. Nah, tetapi kita harus one tone up. Jadi misalnya, ini kan perusahaannya startup nih, cuma pakai kaos-kaos. Oke, kita satu kaos sama mungkin blazer ya di luarnya. Mereka biasanya cuma kemeja kotak-kotak gitu, santai kok, paling ada linting. Oke, pakailah kemeja dengan blazer. Ya, coba one tone up. Nah, lalu sangat disarankan teman-teman ini berpakaian satu perangkat ya. Jadi jangan cuma yang kelihatan di kamera aja yang didandanin ya. Jadi bagian itu ya, bahwa misalnya celana lah atau apapun itu harus juga pakai yang rapi ya. Demikian pula pakai sepatu kalau bisa. Jadi memang ini nanti menunjang kita berpakaian seperangkat yang profesional
itu bisa menunjang rasa percaya diri ya dalam Oh, iya. interview. Menunjang terciptanya sikap yang profesional, body language yang baik, vibe yang baik ya. Itu yang secara teoritisnya, tapi kalau yang tiba-tiba terjadi hal yang tiba-tiba ya. Anda lagi interview nih, tahu-tahu ada kumbrang apa gitu, tolong itu misalnya ya. Anda tiba-tiba spontan lah berdiri. Nah, tahu-tahu bawahnya itu piyama. Wah, ya betul. Bawahnya itu sarung kan yang di sana kaget ya. Udah gila kalau tadi kirain keren banget gitu ya, udah panik. Waduh, ini orang keren banget tiba-tiba pas ini ya Ternyata bawahnya masih sarung. kolornya piyama. Ya kita kan nggak tahu. Jadi tetap aja kita itu harus siap lah ya. Overdo buat aku tuh nggak apa-apa, nggak ada salahnya kok ya. Hmm, Cuma tadinya celananya masih piyama, ganti celana bahan gitu kan cuma sebentar, nggak ada 5 menit ya. ya, ya. Terus pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit atau nyeker gitu ya. Itu karena akan membantu ya, membantu pembentukan sikap atau membantu membangun situasi profesional yang kita inginkan. Gitu Hmm, sih gitu. ya. Jadi banyak perintil-perintilannya. Nah, ini Yang masih ada kecil ya, satu hal Bu. lagi nih, Daniel ya. Ada lagi. Oke. Teman-teman nih mudah-mudahan bisa mengingat atau kalau nggak diputar-putar ulang ya. Oh, satu-satu. Catat satu-satu atau diulangin lagi aja ya melihat Daniel dan saya. Nah, jadi gini yang terakhir adalah seperti kemarin kita kan mengingatkan ke teman-teman tuh untuk kepo ya terhadap perusahaan, terhadap siapa sih orang di Ya. dalamnya. Nah, jangan salah ya. Sekarang nih era digital. Jadi mereka pun bisa kepo terhadap Anda. Oh iya, betul. Ya, jadi you know what nih ya guys, memang beberapa perusahaan itu terutama ya mungkin udah ada kandidat-kandidat yang disasar. Nah mereka ingin mengenal Anda lebih jauh, mereka bisa mencari atau menelusuri siapakah Anda melalui medsos, ya medsos Anda. Ya. Jadi sangat baik jika memang teman-teman secara dini mungkin ya sudah memaintain apapun itu yang ada di medsos itu secara positif ya. Jadi ini ada baiknya juga kan. Jadi ya teman-teman tuh memang selalu mempunyai vibe yang positif dimanapun berada ya, secara di medsos kayak secara personal kayak gitu ya. Jadi itu jadi mungkin itu sih Daniel kayaknya Ya, ya. cukup. Lengkap semuanya ya. Siapkan dari diri sendiri, pakaian dan sebagainya, kemudian make up jika diperlukan, dan Nah, juga gadget-gadget yang menunjang, ya plus tadi sosial medianya juga diperhatikan, jangan sampai nggak jadi masuk cuma gara-gara sosial medianya terlalu nyinyir gitu ya Bu betul, Dewi ya. betul, betul. Oke, Mungkin satu nih Daniel, ya, buat ya. cowok juga ya, siapa tahu kalau misalnya berminyak atau apa juga nggak apa-apa tuh pakai apa itu untuk yang mengangkat minyak dulu ya, ditisuin dulu juga nggak Oh apa-apa. ya, Jadi pas ya, ya. begitu on kamera tuh nggak kilap gitu ya, kayak kilang minyak gitu. Aduh, saya tadi pakai apa ya? Jangan sampai kayak hilang minyak. Enggak Daniel, Oke. enggak. Kita recap untuk tips kita kali ini, silakan. Oke ya, jadi teman-teman kami rasa sih dari sesi yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah cukup nih pembekalan kita ya. Jadi tips mungkin kali ini adalah yang pertama, dah percaya dirilah udah ya, percaya dirilah bahwa ini Anda sudah melakukan semuanya, jadi tinggal just go with the flow Ya. in the interview ya. Lalu yang kedua adalah jadilah diri sendiri Mhm. ya. Nggak usah berusaha untuk menjadi orang lain atau meniru tadi waktu itu kayaknya ada kandidat yang keren, aku mau gaya kayak dia. Nggak perlu. Hmm. Kadang-kadang bahkan ya dari hasil interview itu ada kandidat yang sepertinya lebih bagus segala-galanya dari Anda, tapi tetap Anda yang dipilih. Karena pada saat interview, Anda menjadi diri Anda sendiri, interviewer ini melihat sesuatu yang candid, yang kayak, kok kayaknya pas banget ya, Oh, mendingan orang ini. Jadi, nggak usah menyulap diri menjadi orang lain, tetapi dirilah diri Anda sendiri. Itu yang terbaik ya. hmm. Senyum, good vibes, itu aja ya, body language yang positif itu. Lalu, apa ya, yang terakhir adalah ingat berdoa ya teman-teman. Ah, Ini tuh betul, bukan hasil kerja kita sendiri. Kita betul. boleh merencanakan semuanya, Tuhan tetap yang menyertai kita ya. Jadi itu kali. Itu Daniel. Oke, ya. Lengkap sudah 4 episode ya untuk mempersiapkan teman-teman semuanya masuk ke dunia yang baru, masuk ke dunia kerja. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan silahkan boleh sampaikan melalui direct message di Instagram boleh ya, atau komen di YouTube channel ini juga silahkan.
Nanti teman-teman Oke. dari Dinarji akan dengan senang hati menjawabnya. Bu Devi, terima kasih. Oke. Sama-sama Daniel. Ya. Teman-teman Dinarji Jadi juga terima mudah-mudahan ini kasih. berguna buat teman-teman ya. Teman-teman juga ingat Daniel ini punya banyak series yang lain ya. Ya, Jadi tolong dilihat di YouTube-nya ini ada Power Tips. Kita punya series yang banyak. Dan Daniel ini yang selalu positif dan semangat ini tentu akan membantu teman-teman juga ya bersama-sama ya bisa mengikuti Power Tips dengan menyenangkan. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. mudah-mudahan bermanfaat teman-teman Dinarji. Terima kasih. Kita ketemu di Oke. episode selanjutnya. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Dadah.